Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, pagi ini tanggal 17 Ramadan, dan kita akan berbincang tentang cabang keimanan yang ke-19. Cabang keimanan yang ke-19 sebenarnya sangat berkaitan dengan tanggal 17 Ramadan ini, ya. Karena tanggal 17 Ramadan diperingati oleh kaum muslimin sebagai hari nuzulul Quran, ya, hari turunnya Al-Quran, ya. Jadi cabang keimanan yang ke-19 ini adalah tentang mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan untuk kita sebuah kitab yang paling mulia, sebuah mukjizat yang terbesar, yakni kitab suci Al-Quran. Masalah kapan diturunkan memang ada banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antara mereka berpendapat hari ini tanggal 17 Ramadan, ya, malam 17 Ramadan Al-Quran diturunkan, ya. Tapi masih ada pendapat-pendapat yang lain, ada yang mengatakan tanggal 18, tanggal 21 dan lain sebagainya, ya. Tapi ala kulli hal, ya, hari ini memang diperingati oleh mayoritas umat muslim sebagai hari nuzulul Quran. Kalau mungkin ada pertanyaan ini, ya, Al-Quran kan turunnya malam Lailatul Qadar. Dalam Quran surat Al-Qadar itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Tapi kok nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan, padahal dalam hadis Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir, ya. Ini gimana? Baik, kita akan bahas ini sedikit, ya. Jadi Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran itu, kalau kita mengambil pendapat nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan, itu memang ada perbedaan, ya. Sejarahnya Al-Quran itu turun 2 kali, ya, mengalami fase penurunan dua fase, ya, maaf, bukan 2 kali, 2 fase. Fase pertama Al-Quran itu mengalami turun secara keseluruhan, ya, turun secara keseluruhan, 30 juz turun. Sedangkan fase yang kedua adalah turun secara berangsur-angsur. Fase yang pertama Al-Quran turun secara keseluruhan itu, ya, yaitu turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, ya, dari langit ke-7, ya, sana turun ke langit dunia, itu secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Dan itulah yang dimaksud oleh ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, ya. Jadi dia turun secara keseluruhan dari atasnya langit ke-7, dari Baitul Izzah ke langit dunia secara keseluruhan, ya. Kemudian Al-Quran mengalami penurunan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, ya. Selama 23 tahun ini fase yang kedua, ya. Jadi Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Quran itu diturunkan dari Baitul Izzah ke langit dunia secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Sedangkan Al-Quran turun dari langit dunia kepada Rasulullah SAW itu berangsur-angsur, ya, berangsur-angsur. Nah, nuzulul Quran itu bukan memperingati turunnya Al-Quran yang turun dari Baitul Izzah ke langit dunia, bukan yang itu.
kalau itu Lailatul Qadar terjadinya. Sedangkan nuzulul Quran itu adalah memperingati turunnya Al-Quran yang pertama kali ya, dari langit dunia kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur, tapi yang pertama kali turun kepada beliau di Gua Hira ya, di Gua Hira, dan itu oleh para ulama dikatakan tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan itulah nuzulul Quran ya, nuzulul Quran. Jadi ini ada perbedaan antara malam Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan Lailatul Qadar secara keseluruhan. Sedangkan nuzulul Quran itu adalah turunnya yang pertama kali dalam fase yang berangsur-angsur selama 23 tahun ya. Jadi ini penjelasannya begitu. Nah, Al-Quran adalah kitab yang mulia, kitab yang agung, yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sifat. Ya, Al-Quran Al-Karim ya. Al-Quran sebagai kitab yang mulia ya, Al-Quran Al-Majid yang agung ya. Terus dalam surat Al-Baqarah beriringan dengan masalah bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran hudan linnas ya, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan penjelasan minal huda wal furqan, dalam masalah petunjuk dan juga furqan, membedakan antara yang hak dan yang batil. Bulan Ramadan erat kaitannya dengan Al-Quran ya, erat kaitannya dengan Al-Quran, mengingat nuzulul Quran juga terjadi di bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan ya, malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah SAW sampai 2 kali ya, untuk mentalaki atau menyimak hafalan Al-Qur'annya Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW ya. Makanya kadang juga orang menyebut bulan Ramadan itu sebagai syahrul Quran ya, syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena kalau biasanya itu malaikat Jibril hanya sekali, ini 2 kali sampai 2 kali. Ya, jadi ini bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kitab yang agung, kitab yang mulia. Maka kita sebagai orang Muslim, orang yang beriman, mengimani kebenaran Al-Quran, bahwa itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengagungkan Al-Quran itu dalam semua hal ya, dalam semua hal. Di antaranya ya, mungkin yang pernah kita pelajari adalah meletakkan Al-Quran ya. Kalau kita mengagungkan Al-Quran, maka sudah selayaknya kita meletakkan Al-Quran itu di tempat yang mulia, di tempat yang agung. Taruh dia di atas ya, di bagian paling atas. Kalau misal ada kitab-kitab, ada buku-buku, atau ada benda-benda yang lain, Al-Quran kita letakkan di paling atas. Jangan sampai dia kita letakkan di bawah buku ya, di bawah buku yang lainnya atau lain sebagainya ya. Jadi Al-Quran, di bawah Al-Quran ada kitab tafsir, kitab fikih, dan buku-buku yang lainnya. Ini dalam rangka mengagungkan Al-Quran. Karena kalau kita memang benar dalam diri kita itu ada chemistry dengan Al-Quran, harusnya kita bersikap seperti itu kan, meletakkannya, dipilihkan tempat yang paling bagus, paling atas. Terus ketika kita mau menyentuhnya ya, ketika kita mau menyentuhnya, maka kita berwudu, kita harus suci dulu ya. Dan ini sepakati oleh para ulama 4 mazhab bahwa memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran itu adalah wajib suci ya, wajib suci. Karena dalam Al-Quran sudah disebutkan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci ya. Ini Al-Quran. Jadi sudah wudu, suci dari najis, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, baru nyentuh Al-Quran ya, nyentuh Al-Quran. Mau membawanya pun seperti itu, dengan cara yang paling baik juga, pakai tangan kanan ya, taruh di atas
Jangan kita bawanya sambil kita lambai-lambai, ya. Ketika kita membacanya, kita juga baca dia di hadapan kita, hadapan dan atas, ya. Jangan kita taruh dia di bawah, jangan ditaruh di bawah. Baca. Dan ketika kita membaca, memang disunnahkan untuk suci, ya. Jadi kalau menyentuh diwajibkan suci, tapi kalau membaca disunnahkan suci. Bedanya menyentuh dengan membaca itu apa sih? Membaca itu nggak harus menyentuh, ya kan? Misal saya tidak sedang menyentuh Al-Quran, saya tidak sedang membawa Al-Quran, saya mau membaca Quran surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tanpa menyentuh, tanpa membawa. Ya. Dan orang yang menyentuh dan membawa belum tentu juga membaca. Ya. Nah, kalau menyentuh dan membawa, ittifaq ulama wajib suci. Tapi kalau membaca maka disunnahkan suci. Ketika kita membacanya dalam keadaan suci, maka pahalanya lebih besar dibandingkan ketika kita membacanya tanpa keadaan suci. Akan tetapi diharamkan membaca bagi orang yang junub dan juga wanita yang sedang haid, ya, wanita yang sedang haid. Ya. Dalam rangka apa ini? Ya, mengagungkan Al-Qur'an. Mengagungkan Al-Qur'an. Ketika kita mau membaca, ya disunahkan juga untuk menghadap kiblat, duduk yang baik di tempat yang suci. Dalam rangka apa? Mengagungkan Al-Qur'an. Ya. Menghadap kiblat, duduk di tempat yang suci, baik, ya. Kemudian sebelum membaca, bersihkan dulu mulut kita. Ya, sikat gigi. Atau kalau dalam kebiasaan Rasulullah SAW, bersiwak. Ya, bersiwak. Kenapa? Karena mulut ini adalah jalan keluarnya bacaan Al-Quran. Maka ketika kita mau membacanya, bersihkan dulu, sucikan dulu. Ya. Ini dalam rangka apa? Mengagungkan Al-Quran. Ya, mengagungkan Al-Quran. Kemudian, kalau kita tidak membacanya, kita mendengarkan bacaan Al-Quran orang. Kita dengarkan dengan khusyuk, ya. Kita dengarkan dengan diam, dengan tenang, ya. Jangan mendengarkan ada orang baca Al-Quran terus kita sibuk dengan diri kita sendiri, kita sibuk dengan pembicaraan kita sibuk dengan macam-macam. Ya, ini kan nggak pas. Fa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Ya, kalau dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkan. Wa ansitu, dan diamlah, ya, dan diamlah. Ketika mau membaca, dimulai dengan ta'awudz dulu. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim, atau bisa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita mau membaca Al-Qur'an, ya, setan akan banyak ganggu tuh. Karena dia enggak suka. Ya, dia enggak suka. Bismillahirrahmanirrahim, terus baca. Ya, baca. Banyak sekali adab-adab berkenaan dengan masalah Al-Quran yang telah dituliskan oleh ulama. Dan adab-adab ini semata-mata adalah karena kita mengagungkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya. Ketika kita membaca Al-Quran, pada hakikatnya kita itu sedang beraudiensi dengan Allah, sedang bermunajat dengan Allah, sedang berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca Al-Quran, hendaklah dalam kondisi yang paling baik, dalam kondisi yang paling baik, dalam kondisi yang sesempurna mungkin lah. Kalau kita mau berbincang dengan orang yang kita pandang sebagai orang yang mulia, atau orang yang kita pandang, orang yang kita kita agungkan, kita kan pasti tidak mungkin kita sembarangan kan. Maka seperti itu pula ketika kita membaca Al-Quran itu seolah-olah kita beraudiensi, kita berbincang dengan Allah. Masa kita mau sembarangan? Ya, tidak. Baca dengan baik, dengan ilmu,
dalam kondisi yang paling baik dalam rangka mengagungkan Al-Quran. Dan Al-Quran punya banyak sifat ya, tadi sudah kita sebutkan beberapa ya. Huda, petunjuk, bayyinah ya, pembeda antara yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil ya, syifa sebagai penyembuh dan lain sebagainya. Itu semua semata-mata adalah untuk menunjukkan keagungan Al-Quran ya. Maka mari kita agungkan Al-Quran, kitab yang paling suci, kitab pegangan kita semua, imam kita semua, yaitu Al-Quran. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.